Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada siswa-siswi baru kelas 7 SMP Negeri 1 Salam tahun pelajaran 2021-2022. Selamat berjumpa pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Selamat berjumpa. Kita bersyukur pada hari ini masih dipertemukan dalam virtual untuk mengikuti kegiatan MPLS. Pada hari yang pertama, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang tata krama dan budi pekerti. Apa itu tata krama? Tata krama atau sopan santun atau etiket, yaitu aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Tujuan sopan santun adalah untuk saling menghargai, menghormati, dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Nah, dasar-dasar etiket atau tata krama adalah yang pertama yaitu sopan santun. Ya, kemudian adalah memberi perhatian kepada orang lain, menjaga perasaan orang lain, menepati waktu dan janji, memiliki rasa toleransi, dapat menguasai diri, berusaha untuk memahami orang lain. Kemudian, manfaat tata krama dalam kehidupan manusia. Membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi. Nah, kemudian memudahkan hubungan baik dengan orang lain, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam segala situasi, dan dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Yang selanjutnya, karena saat ini kita sedang berada pada saat pandemi COVID-19, maka kita harus membudayakan protokol kesehatan. Nah, tata kramanya adalah selalu menerapkan 5M+1. Apa itu 5M+1? Yang pertama yaitu mencuci tangan pakai sabun. Kemudian yang kedua, memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan memanjatkan doa. Kemudian, tata krama yang perlu diperhatikan adalah tata krama saat berbicara, kemudian tata krama saat berpakaian, dan tata krama makan dan minum. Tata krama saat berbicara. Nah, berbicara seperlunya saja, tidak memonopoli pembicaraan. Kemudian, jangan mengatakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Hendaklah berbicara yang jujur dan terus terang. Jangan menyindir, berlagak sombong dan merendahkan orang lain. Hendaklah mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau pemberian orang lain. Sewaktu orang tua berbicara, hendaknya mendengarkan dengan penuh hormat. Jangan menyela pembicaraan, bersikap sopan dan menyapa dengan hormat. Mengucapkan terima kasih bila ditolong. Tidak mengejek, tidak menyindir, dan tidak mengolok. Tidak berbicara ketus, omong kotor, atau berbicara kasar. Nah, tidak boleh memegang kepala teman. Nah, bagaimana sikap siswa pada guru dan karyawan sekolah? Yang pertama, siswa wajib menghormati semua guru dan karyawan yang ada di sekolah. Kemudian saat berpas-pasan dengan guru, siswa wajib memberikan salam. Selanjutnya, berbicara dengan guru atau karyawan menggunakan kata-kata permisi, minta tolong, dan terima kasih. Berbicara dengan guru wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan, atau menggunakan bahasa Jawa kromo. Nah, selanjutnya yaitu tentang tata krama dalam berseragam yang rapi. Itu mencerminkan kepribadian. Selalu menggunakan seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Jangan sampai saltum atau salah kostum. Berpakaianlah dengan semestinya. Anda berada di sekolah, bukan di mall atau di tempat lain. Seragam sekolah Anda akan mencerminkan diri Anda dan menampilkan citra alma mater Anda.
Nah, ini adalah contoh berpakaian seragam sekolah yang sopan. Kemudian, saat memasuki ruang kantor atau ruang kelas pada saat pembelajaran, sikapnya yaitu yang pertama, mengetuk pintu dan meminta izin sebelum memasuki ruang kantor atau ruang kelas. Yang kedua, mengucapkan salam kepada bapak atau ibu guru yang berada di ruangan tersebut. Yang ketiga, memasuki ruangan dengan sopan, tidak berlari ataupun dengan membuat gaduh. Yang keempat, menyampaikan keperluannya. Dan yang kelima, meninggalkan ruangan dengan sopan dan mengucapkan salam. Saat memasuki dan menggunakan kamar mandi sekolah, siswa wajib menjaga kebersihan kamar mandi sekolah. Nah, bagaimana ketentuannya? Yang pertama, selalu berdoa sebelum dan sudah masuk ke kamar mandi. Yang kedua, menggunakan air secukupnya. Kemudian yang ketiga, tidak membuang bahan kimia. Dan yang keempat, mematikan air saat keluar dari kamar mandi. Yang terakhir yaitu tinggalkan kamar mandi dalam keadaan bersih dari kotor. Materi yang selanjutnya yaitu etika makan dan minum dalam jamuan makan. Yang pertama, jangan berbicara waktu mulut ada makanan. Yang kedua, waktu mengunyah, mulut harus tertutup. Nah, yang ketiga, waktu makan, sendok dan garpu jangan sampai bersuara gaduh. Kemudian yang keempat, gunakan sendok dan garpu yang bersih untuk mengambil makanan yang disediakan. Kemudian yang kelima, jangan mengambil makanan berlebih dan tidak habis dimakan. Selanjutnya, saat kalian memasuki musola sekolah, bagaimana etikanya? Yang pertama, memasuki musola dengan tertib, kemudian mengambil wudhu dengan berhemat air. Dan yang ketiga, bila menggunakan alat sholat, wajib melipat dengan rapi dan dikembalikan pada tempatnya. Kemudian menggunakan Al-Quran musola, wajib setelah selesai itu mengembalikan pada tempatnya dengan rapi. Kemudian yang kelima, tidak bergurau di dalam musola. Dan yang keenam adalah tidak melewati di depan orang yang sedang sholat. Nah, bagaimana etika saat pulang dan pergi sekolah? Nah, yang pertama, berjalan pada jalur di sebelah kiri. Kemudian yang kedua, berjalan tidak bergerombol karena kita harus selalu menjaga jarak. Yang ketiga, tidak gaduh dan mengganggu ketenangan masyarakat yang dilewati. Kemudian, bila perlu menyapa dengan masyarakat sekitar sekolah, berbicaralah dengan sopan. Kemudian, tidak mengambil barang, merusak barang, atau tanaman yang ada di jalan. Nah, yang keenam, tidak membuang sampah sembarangan di sepanjang jalan yang dilewati. Nah, semoga anak-anak besok kita segera bisa pembelajaran tatap muka, kita bisa berinteraksi secara langsung, tidak hanya sekedar virtual seperti ini ya. Anak-anak, kita selalu berdoa, kita selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Nah, anak-anak, berikut ini akan kami sampaikan video lagu unggah-ungguh berbahasa Jawa yang salah satu contoh tentang tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diterapkan di mana saja, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Anak-anak juga boleh bernyanyi bersama. Yuk kita saksikan bersama. Yen esok sugeng enjang, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu, diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen liwat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten, mertamu kula nuwun,
kemudian setelah kalian mempelajari, setelah kalian mendengarkan materi yang sudah disampaikan tadi, silahkan jawablah pertanyaan di bawah ini. Di sini ada 6 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Nah, anak-anak, untuk mengerjakan lembar latihan yang berjumlah 6 soal, silahkan kalian tuliskan jawabannya pada lembar kertas folio. Ditulis dengan jawaban yang jelas dan semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ingat bahwa tata krama seperti dalam unen-unen berbahasa Jawa ya. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, lan ajining awak saka tumindak, yang artinya manungsa iku didelok saka omongane, didelok gagahe saka busanane, lan didelok awake saka tingkah lakune. Nah, maka dari itu kita harus selalu menerapkan tata krama yang baik agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jangan lupa materi yang Ibu sampaikan tadi, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya anak-anak, jangan lupa tetap semangat, tetap menerapkan protokol kesehatan, stay at home, dan jangan lupa berdoa semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, tetap sehat. Semoga kita bisa segera bertemu di sekolah pembelajaran tatap muka. Terima kasih, demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen esok sugeng enjang, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu, diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen liwat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten.